Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Anisya Nahdia dengan NIM 2310 2113 20026. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan analisis putusan tindak pidana korupsi nomor 67 garing pidana khusus TPK garing 2022 garing PN Medan dalam mata kuliah tindak pidana korupsi. Analisis ini mencakup kronologi perkara, pasal yang dikenakan, pemenuhan unsur pasal, hingga pendapat saya terhadap putusan hakim. Nah, perkara ini berkaitan dengan pengadaan belanja habis pakai komputer pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang tahun anggaran 2020. Nilai kontrak pengadaan tersebut sebesar Rp1.465.793.945 yang dananya bersumber dari dana alokasi khusus atau DAK. Pengadaan ini kemudian menjadi objek perkara tindak pidana korupsi. Nah, dalam perkara ini terdakwa adalah Indra Mayu Prihatin. Ia bekerja sama dengan Umar Lubis selaku Direktur SIPI Tangga Rejeki. Secara formal pengadaan ini yang secara formal menjadi pelaksana pengadaan. Objek utama perkara adalah pengadaan toner laser Z26A yang dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan ketentuan kontrak. Nah, berdasarkan fakta persidangan, pengadaan toner sebanyak 306 kotak tidak dilaksanakan sesuai kontrak. Barang yang dibeli bukan dari distributor resmi HP, serta bukan merupakan produk original. Nah, nilai realisasi pengadaan jauh lebih kecil dibandingkan nilai kontrak, dan selisih anggaran tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa bersama pihak lain. Nilai pengadaan toner yang seharusnya sebesar Rp488.529, namun realisasinya sebenarnya hanya Rp315.750.000. Akibat perbuatan tersebut, negara mengalami kerugian sebanyak Rp171.705.513,64 yang dibuktikan melalui laporan hasil audit Inspektor Kabupaten Deli Serdang. Walaupun kerugian negara telah dikembalikan, hal tersebut tidak menghapus unsur tindak pidana. Nah, terdakwa didakwa melanggar pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Majelis Hakim menyatakan bahwa dakwaan Framer tidak terbukti, namun dakwaan subsider pasal 3 terbukti secara sah dan meyakinkan. Nah, unsur pasal 3 Undang-Undang Tipikor memiliki beberapa unsur utama. Yang pertama, setiap orang. Yang kedua, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Yang ketiga, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana karena jabatan. Yang keempat, dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Nah, unsur-unsur inilah yang kemudian dianalisis oleh majelis hakim. Nah, dalam perkara ini terdakwa memiliki kewenangan dan kesempatan karena posisinya sebagai pelaksana real pengadaan. Nah, terdakwa menyalahgunakan kewenangan tersebut dengan melakukan pengadaan barang yang tidak sesuai kontrak, serta menggunakan selisih dana untuk kepentingan pribadi. Dengan demikian, seluruh unsur pasal 3 terpenuhi secara hukum. Nah, majelis hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa pidana penjara selama 1 tahun 3 bulan, denda sebesar 100 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti kurungan 4 bulan. Nah, selain itu, terdakwa juga diwajibkan untuk membayar pengganti dengan memperhitungkan pengembalian kerugian negara yang telah digunakan. Nah, menurut pendapat saya, putusan dalam perkara 67 garing pidana khusus TPK garing 2022 garing PN Medan sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Tipikor. Pertimbangan hakim didasarkan pada fakta persidangan, keterangan saksi, ahli, serta bukti audit kerugian negara. Nah, putusan ini juga mencerminkan keadilan yang proporsional karena tetap mempertimbangkan pengembalian kerugian negara
tanpa menghapus pertanggungjawabkan pidana. Dengan pemaparan yang demikian, pemaparan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.